warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agista, NPM 2023-020097. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang judulnya Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama, pengertian dan istilah hak asasi manusia. Sejak lahir, manusia itu telah mempunyai hak asasi, di mana secara kodrat hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia. Dalam sudut pandang lain, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, hak HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM bersifat universal. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Poin kedua, macam-macam hak asasi manusia macam atau jenis yang sesuai dalam Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak aktif dalam setiap organisasi. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilah, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Yang keempat, legal equality of rights, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, judicature and custody rights, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. Keenam, education rights, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Ketujuh, wages and occupation rights, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup. Yang kedelapan, social and cultural rights, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. Poin ketiga, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hingga
Sudah sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi itu pertama dianjurkan oleh agama Islam. Sebab dalam kitab suci Al-Quran diakui adanya hak asasi. Yang pertama persamaan derajat manusia. Yang kedua jaminan atas hak milik. Yang ketiga jaminan atas hak hidup sejalan dengan apa yang terkandung dalam agama Islam. Maka perjuangan penegakan hak asasi manusia merupakan reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang para penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat rakyat kecil. Pada zaman sebelum Masehi, perjuangan penegakan hak asasi manusia dapat dilihat. Yang pertama pada zaman Mesir kuno, Nabi Musa alaihissalam berjuang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, tahun 2000 sebelum Masehi, hukum Hammurabi di Babilonia menetapkan adanya peraturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Yang ketiga, tahun 600 sebelum Masehi, Rondi Antena mengadakan pembaruan dengan menyusun undang-undang yang memberikan perlindungan keadilan bagi orang-orang yang diperbudak karena tidak dapat melunasi utangnya. Selanjutnya, pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan the four freedoms yang dimiliki manusia. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan dari ketakutan. 4. Kebebasan dari kemelaratan. Pada tanggal 10 Desember 1948, UND atau PBB mengeluarkan deklarasi yang disebut The Universal Declaration of Human Rights. Poin keempat, hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Di Indonesia, hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila, HAM dijelaskan secara filosofi dan kejiwaan dasar yang mengandung untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan menghargai hak asasi setiap individu. Mungkin itu penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.